Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Surabaya yang hebat-hebat. Apa kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik dan dalam lindungan Allah. Oke? Hari ini kita akan belajar 30 menit ke depan di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini terselenggara atas kerjasama SBO TV dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sebelum kita mulai belajar, agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ingat ya, hari ini kita akan belajar tema 4. Subtema 1. Yaitu kewajiban dan hakku. Subtema tentang kewajiban dan hakku di rumah. Oke? Materi hari ini tentang bahasa Indonesia di pembelajaran 4-6. Siapkan ya buku kalian dan simak pembelajaran hari ini. Oke? Ibu berasal dari sekolah SD Muhammadiyah 26. Oke, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan menemukan kalimat saran pada teks, dapat mendengarkan penjelasan maksud dari saran. Siswa dapat menuliskan maksud ungkapan atau kalimat saran, masukan, penyelesaian masalah sederhana yang disampaikan dengan tepat. Yang kedua, dengan membaca teks dan mengamati teks permasalahan, siswa dapat menyatakan secara lisan maupun tulis kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, kita agar lebih bersemangat, kita bernyanyi dulu. Yuk kita nyanyi bersama tentang keluarga cemara. Oke? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Matahari ini bersinar indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untukmu tampil berkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Oke, sudah semangat semuanya ya. Kita lanjutkan pelajarannya. Oke. Sebelum kalian mengenal kalimat saran atau saran, kita harus belajar tentang kritik dan tanggapan. Setelah itu kita akan mempelajari tentang saran. Oke. Ayo kita simak dulu. Tanggapan adalah pendapat ataupun reaksi seseorang setelah melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu. Oke. Tanggapan dapat berupa tentang persetujuan, sanggahan, pertanyaan, atau pendapat. Semua tanggapan harus disampaikan dalam menanggapi masalah. Jadi tanggapan itu bisa diberikan karena harus ada jalan keluarnya. Oke? Kita simak. Kemudian, lihatlah perbandingan dua kalimat ini. Ada dua kalimat dalam kotak ini, itu kira-kira apa ya? Yang mana yang saran, yang mana yang kritik? Coba kalian lihat. Kalimat pertama, Kak, lukisan kamu jelek sekali. Sedangkan kalimat yang kedua, lebih baik jika kamu pakai warna yang ini agar lukisanmu semakin bagus. Dari dua kalimat ini, yang mana yang kalimat saran? Coba kalian tebak yang ada di rumah. Yap, betul sekali. Kalimat yang pertama merupakan kritik. Kalimat yang kedua itu adalah saran. Jadi, kritik
itu lebih ke arah negatif komentarnya. Jadi kalau kritik, sedangkan saran itu berisi perbaikan yang lebih positif. Oke, sudah tahu ya perbedaan antara kritik dan saran. Pengertian kalimat saran. Kalimat saran biasa juga disebut dengan kalimat anjuran. Nah, sekarang apa itu kalimat saran atau anjuran? Kalimat yang berisi pendapat, usulan, anjuran yang disampaikan untuk pertimbangan si penerima saran. Jadi, kita memberikan saran kepada orang, itu biasanya orang itu untuk perbaikan dalam masalah atau mungkin dalam permasalahan kehidupan gitu. Jadi kita memberikan saran atau anjuran pada orang itu. Kita lihat, memberikan saran itu ada dua ketentuannya. Tentu saja harus positif. Saran berupa kebaikan, bukan anjuran untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ya, dan yang kedua, menunjukkan kepedulian, perhatian, dan juga kasih sayang. Ciri kalimat saran. Ada beberapa di awal kalimat saran, yaitu ada kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, semestinya, dan lain sebagainya. Itu hanya contoh ya. Jadi diawali kalimat-kalimat itu biasanya kalimat saran. Oke. Kita lihat beberapa tips memberikan kalimat saran. Yang pertama, berikan saran pada waktu dan tempat yang tepat. Yang kedua, ungkapkan saran dengan bahasa yang baik. Yang ketiga, sebelum memberikan saran, ajak basa-basi terlebih dahulu. Dan yang keempat, jangan bersikap menggurui. Jadi kalau kalian memberikan saran, jangan bersikap seakan-akan kalian jadi guru. Oke? Yang terakhir, sampaikan saran dengan logis dan menyelesaikan masalah. Oke? Sekarang kalian masih penasaran kan tentang kalimat saran? Oke? Jangan kemana-mana ya. Setelah jeda berikut, kita akan belajar lagi tentang kalimat saran. Oke? Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita akan belajar lagi. Sebelum kita belajar, Bu Guru mau mengajak kalian untuk tepuk anak pintar. Oke? Agar lebih semangat belajar hari ini, kita akan mempraktekkan tepuk anak pintar. Kenapa? Karena kita kalau sudah dari awal kita berpikiran positif, insya Allah pembelajaran hari ini juga hasilnya positif. Akhirnya bermanfaat untuk kehidupan kalian. Oke? Sebelum kita mulai belajar. Oke, tepuk anak pintar. Aku pintar, siap belajar, bersemangat. Yes. Oke, bisa kalian? Oke, kita ulang lagi sekali lagi biar semangat. Tepuk anak pintar. Aku pintar, siap belajar, bersemangat. Yes, oke. Kita mulai pembelajaran selanjutnya. Sekarang ibu punya permasalahan. Kita tentukan sarannya bersama-sama ya. Kira-kira permasalahannya apa? Permasalahannya berhubungan di rumah. Ibuku selalu menyediakan makanan sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kira-kira kalau sudah disediakan ibu sarapan yang sehat dan bersih, ternyata lebih suka jajan. Kira-kira saran apa ya yang tepat? Coba. Ya, aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Oke. Permasalahan yang kedua, kita lihat. Ibu selalu menyediakan. Permasalahan yang kedua yaitu setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku terburu-buru tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Kira-kira saran yang tepat apa ya? Kita cari bersama-sama ya. Ya, di pagi hari aku harus sarapan agar bisa belajar dengan semangat. Jadi tiap hari jangan lupa sarapan ya sebelum
kita melakukan aktivitas, karena sarapan itu sangat berguna untuk tubuh. Permasalahan yang ketiga, ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Sebaiknya, apa yang sebaiknya aku lakukan? Jadi sebelum makan kita harus cuci tangan, ya, karena tangan itu biasanya ada debu dan kuman serta penyakit. Oke. Di permasalahan ketiga, sekarang ayah mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Kira-kira saran apa ya yang tepat? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ya, aku harus bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Ayah selalu mengingatkanku sebaiknya, oh ya, ini saran yang tepat adalah sebaiknya atau sebelum sesudah makan kita harus berdoa dulu agar saat makan kita tidak tersedak. Oke. Sekarang yang selanjutnya, ayahku selalu berpesan selalu menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Oke. Yang sebaiknya aku lakukan, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, harus menghargai makanan itu. Jadi harus dihabiskan makanannya, oke? Selanjutnya, di sini ada bacaan, kita baca bersama-sama agar kita memahami bacaan itu. Oke, rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, dan melepas lelah juga di rumah loh ya. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluh rumah mereka bocor gentingnya. Jadi ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dia miliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tetap bahagia meskipun rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Oke, dari bacaan tersebut kira-kira kalimat mana yang menunjukkan saran? Kira-kira kalimat mana ya? Oke. Ya, betul sekali. Ibu menyarankan mereka untuk melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir dengan cara bersyukur dan hati senang. Oke. Dari kalimat yang berwarna hijau dengan bersyukur, artinya bersyukur itu maksudnya adalah melihat semua yang kita miliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya dengan tidak mengeluh, gembira, dan apa adanya. Oke, kalian harus tetap bersyukur ya di rumah. Apapun kondisi kalian harus bersyukur. Ingat, oke, harus bersyukur. Oke, kita lihat masalah berikutnya. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang harus dilakukan Bayu? Kira-kira saran apa ya yang tepat untuk Dayu? Ya, betul sekali. Pasti kalian di rumah menjawab kan? Kalian pasti anak-anak yang mandiri. Jadi saran untuk Dayu sebaiknya berlatih merapikan kamar sendiri jika ingin kamarnya rapi. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap semangat dalam belajar di rumah dan tetap fokus dan simak pembelajaran ini.
Oke, jangan lupa ya, stay tune terus. Tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, masih tetap semangat kan belajar? Kita akan belajar lagi bersama. Sebelum break tadi, kita bahas tentang Dayu. Dayu sebaiknya berlatih merapikan kamar sendiri jika kamarnya ingin rapi. Maksud dari kalimat saran tersebut itu adalah, maksudnya kita setiap bangun tidur, kita bereskan kembali kamar kita. Misalnya selimutnya dilipat, spraynya ditata, terus agar saat tidur nanti juga kamar kalian tetap rapi. Jadi setelah tidur juga dirapikan terlebih dahulu. Oke? Kalian anak-anak hebat, pasti kalian setelah bangun tidur pasti merapikan kamar. Oke. Kita lihat permasalahan selanjutnya. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa ya yang kira-kira kalian berikan pada Lani? Oke. Sebaiknya Lani langsung mengepel lantainya agar lantai rumahnya yang kotor menjadi bersih. Oke. Kita lihat. Dari kalimat saran tersebut, maksudnya adalah saat lantai kotor, sebaiknya segera dibersihkan dengan cara mengepel lantai. Oke. Di sini ibu punya 4 kuis. Yang pertama ada kuis kelinci, kepiting, gajah, dan singa. Kuis yang pertama, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah satu rumah Edo tampak berantakan. Apa untuk Edo? Kira-kira menurut kalian Edo itu anak yang mandiri apa tidak? Merapikan rumah aja nunggu bibinya. Berarti Edo anak yang tidak mandiri. Untuk kalian harus mandiri ya di rumah, harus bisa membantu orang tua kalian, harus bisa membantu bibi kalian kalau tinggal bersama bibi. Berarti apa ya kira-kira saran yang tepat untuk Edo? Iya, meskipun tidak ada bibi, Edo harus tetap merapikan rumah karena itu adalah salah satu ciri anak yang mandiri. Oke, kita lanjutkan. Permasalahan yang kedua, Ibu Beni ingin meja makan rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang harus Beni lakukan kira-kira? Kalau ada makanan bersisa di meja makan, apa ya yang dilakukan? Ya, membersihkannya. Berarti sebaiknya Beni membantu ibu membersihkan meja. Betul sekali, kalian hebat-hebat. Kita lihat permasalahan selanjutnya. Saran yang tepat kira-kira apa ya? Siti ingin rumahnya yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibunya sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Saran yang tepat apa? Siti ingin rumahnya menyenangkan, tapi dia sedang bersedih. Berarti Siti harus melakukan apa? Ya, betul sekali. Sebaiknya Siti melakukan kegiatan positif dengan mengisi di rumah itu dengan kegiatan positif. Contoh baca buku, contoh lagi merapikan rumah, membersihkan kamar, atau membersihkan tempat yang lain. Oke. Dan dengan cara menyenangkan hati orang tua itu bersikap positif. Kita lihat permasalahan yang selanjutnya. Joni sering lupa berdoa sebelum makan maupun sesudah makan. Kira-kira saran yang tepat untuk Joni itu apa ya? Iya, Joni sebaiknya atau seharusnya. Oke, kalian pakai kata seharusnya. Oke, seharusnya Joni harus makan, sebelum makan harus berdoa, dan sesudah makan juga harus berdoa agar saat makan Joni tidak tersedak. Oke. Kita lihat permasalahan selanjutnya. Kita lihat kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama,
Kalimat yang berisi pendapat, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, usulan, anjuran yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Selanjutnya, yang kedua, kalimat saran biasanya mengandung kata berikut: hendaknya, sebaiknya, seharusnya, eloknya, ada baiknya, lebih baik, semestinya, coba, saran saya, dan sebagainya. Jadi nggak hanya 5 kalimat tadi ya tapi banyak contoh kalimat saran. Ingat ya, kalimat saran harus positif untuk perbaikan orang yang akan diberi saran. Dan kalimat saran tidak boleh negatif, karena kalian bukan. Kalau tadi tentang kritik ya, kritik itu kan lebih ke arah negatif. Jadi bedanya kritik dan saran itu, sedangkan kritik kalimatnya berisi kalimat negatif, sedangkan kalimat saran lebih ke arah positif, perbaikan. Jangan lupa ya, bedanya kritik dan saran. Oke, tugas hari ini yang pertama, suatu hari perut Dodi terasa sakit sekali. Rupanya cuci tangan sebelum makan. Apa saranmu untuk Dodi? Kira-kira saran yang tepat untuk Dodi apa ya? Kalian tulis di buku siswa kalian, kalian kerjakan dan kalian kumpulkan ke guru kalian. Tugas yang kedua, Keke tidak pernah setelah bermain, padahal Keke sudah kelas 3 SD. Berikan saranmu yang tepat untuk Keke. Oke? Dikerjakan ya, jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan pada guru kalian masing-masing. Oke? Kerjakan tugas dengan baik dan kumpulkan. Tidak terasa 30 menit Ibu Guru telah menemani kalian belajar di rumah tentang kalimat saran. Ingat 3J, jaga kebersihan dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di program Belajar dari Rumah bersama Guruku.